Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD IT Permata Mulia, terutama kelas Zaid bin Sabit. Kaifah halukum? Ya, semoga teman-teman diberikan Allah kemudahan, kelancaran dalam belajar, dilimpahkan kesehatan, sehingga teman-teman akan lebih bisa maksimal belajarnya, gitu ya. Meskipun hari ini Allah menguji kita masih dalam masa pandemi. Semoga tetap semangat ya teman-teman ya. Ya, bertemu lagi dengan Bu Uki. Insya Allah hari ini kita akan belajar matematika. Melanjutkan bab yang kemarin yaitu bab bilangan bulat ya. Nanti kita akan melanjutkan di bab yang kedua, walaupun sebenarnya kemarin sudah sedikit dipelajari teman-teman sebagai awalan, perkenalan gitu ya. Nanti akan lebih banyak lagi kita belajar tentang di matematika di bab 2 ini. Tetapi sebelumnya kita awali dulu bersama-sama dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bab 2 yaitu tentang lingkaran. Lingkaran termasuk bangun datar yang beraturan ya teman-teman ya. Sebelum nanti apa yang akan kita pelajari, Bu akan menyampaikan terlebih dahulu ada kompetensi dasar yang kemudian harus teman-teman capai setelah mempelajari bab ini. KD yang pertama adalah KD 3.4 menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Sedangkan KD 3.5 menjelaskan taksiran, keliling, dan luas lingkaran. Tentunya mungkin banyak istilah-istilah yang baru buat teman-teman. Nanti kita akan mengenal bersama, belajar bersama. Apa sih yang dinamakan diameter, jari-jari, tali busur, dan yang lain-lain. Ya, sebelumnya ada beberapa benda yang Bu Uki tunjukkan yang tentunya teman-teman bisa melihat secara langsung di sekitar teman-teman ya, di sekeliling teman-teman, benda-benda yang berbentuk lingkaran gitu ya. Ada roda, uang koin gitu ya, lollipop, nah, ada piring, ada gelang, jam dinding, dan masih banyak lagi. Dan ternyata memang qadarullah gitu ya, sesuatu yang kita pelajari itu dekat dengan kita, sehingga nanti insya Allah dengan mempelajari sesuatu yang dekat dengan kita, kita pun akan bisa merasakan manfaatnya. Kenapa sih kita belajar tentang lingkaran? Ya, kita lanjutkan fokus ke lingkaran. Yang pertama kita pelajari adalah kita mengenal dulu lingkaran dan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Kemudian yang kedua kita mengenal adanya jari-jari, yaitu garis dari titik pusat ke suatu titik pada lingkaran. Ya, sembarang titik luar lingkaran, kemudian ketika dihubungkan sampai ke titik pusat itu yang disebut dengan jari-jari. Kemudian diameter. Apa itu diameter? Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi harus melalui titik pusat. Ketika kita melihat diameter dengan jari-jari, itu ada hubungannya itu ya, bahwa diameter itu merupakan 2 kali panjang jari-jari, atau jari-jari adalah setengah dari diameter. Kemudian ada istilah lagi yang namanya busur. Bisa dilihat AB garis lengkung AB, yaitu garis lengkung yang menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan lingkaran. Kemudian ada istilah tali busur, yaitu garis lurus AB ya, garis dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik dalam lingkaran. Nah, kemudian ketika teman-teman melihat gitu ya, ada busur dan tali busur, ya. Daerah yang dibentuk oleh busur dan tali busur itulah yang disebut dengan tembereng. Kemudian ada apotema. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Kemudian ada istilah juring, AOB. Ya, teman-teman bisa melihat
A, O, B. Ya, itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Apakah semuanya nanti akan kita pelajari secara detail semuanya? Tidak tentunya teman-teman ya. Untuk di kelas 6 ini hanya sebagian nanti yang akan kita perdalam lagi agar teman-teman mengenal apa itu lingkaran dan bagiannya yang kemudian menjadi menjadi kompetensi yang harus teman-teman capai terutama di jenjang SD kelas 6. Nanti selebihnya akan dipelajari di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kita akan fokus belajar tentang keliling dan luas lingkaran. Ya, Buki akan menunjukkan dulu. Keliling itu apa? Keliling adalah bahasa mudahnya adalah sisi paling luar pada lingkaran. Jadi ketika kita memulainya dari titik puncak yang atas, kemudian kita berjalan menyusuri sepanjang sisi lingkaran, kemudian ke bawah kembali ke titik tersebut. Itu namanya adalah keliling. Sedangkan luas adalah daerah yang bagian dalam ya, yang kemudian dibatasi oleh keliling lingkaran. Nah, tadi teman-teman sudah mengenal ada istilah jari-jari dan diameter. Masih ingat ya bahwa jari-jari adalah setengah dari diameter atau diameter itu adalah 2 kali panjang jari-jari. Bagaimanakah kalau kita mencari keliling lingkaran? Nah, keliling lingkaran bisa dicari dengan rumus Pi kali D. Nah, teman-teman masih ingat dengan Pi ya? Pi adalah suatu konstanta yang dulu teman-teman pernah ditugasi untuk mencari tahu berapa sih besarnya Pi gitu ya. Ketika teman-teman menjawabnya dengan benar atau mendekati yang benar, nanti hasilnya pun akan mendekati kebenaran yang kemudian sudah dipraktekkan gitu ya. Itu kalau mencari keliling, Pi kali D, atau kalau menggunakan R, 2 kali Pi kali R, karena D tadi adalah 2 kali R. Kemudian luas. Nah, luas lingkaran atau sapu lingkaran dirumuskan Pi kali R kuadrat. Bagaimana kalau yang diketahui D-nya? Maka teman-teman cari dulu R-nya. Berapa Pi? Nah, Pi atau konstanta yang kemudian digunakan dalam mencari keliling dan luas, Pi-nya itu adalah 22/7 atau 3,14. Dulu teman-teman pernah mencari tahu Pi itu asalnya dari mana? Masih ingat ya? Nah, ketika lupa bisa dibuka kembali. Pi itu dari mana diperolehnya, karena teman-teman sudah berusaha mencari tahu, bahkan berusaha membuktikan gitu ya. Kalau Pi ternyata memang 3,14 atau mendekati angka tersebut. Ya, langsung ke contoh soal. Sebuah lingkaran, ya, ini angka 20, apa ya teman-teman, diameter atau jari-jari? Iya, karena dari titik pusat ke sisi lingkaran, ini yang diketahui adalah jari-jarinya. R-nya 20, maka diameternya 2 kali jari-jarinya. 2 kali 20, yaitu 40 cm. Kemudian kita akan mencari kelilingnya. Keliling adalah Pi kali D. Nah, karena diameternya atau jari-jarinya tidak habis dibagi 7 atau bukan angka kelipatan 7, maka kita gunakan Pi yang 3,14. Nah, setelah dicari kelilingnya ketemu 125,6 cm, sedangkan kita cari dengan rumus yang satunya dengan jari-jari pun hasilnya pasti akan sama. Kemudian kalau mencari luas, ya, luas rumusnya adalah Pi kali R kuadrat. R kuadrat artinya R kali R. Sama nggih, karena jari-jarinya tidak habis dibagi 7 atau bukan merupakan bilangan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya 3,14. Tinggal dikalikan. Pi kali R kuadrat, 3,14 kali 20 kuadrat atau kali 20 kali 20, diperoleh 3,14 kali 400. Nah, tentunya teman-teman juga harus belajar lagi mengalihkan perkalian angka yang melibatkan desimal, ya teman-teman ya. Kemudian, ya ini tadi dimunculkan kembali ya, mulai dari
R-nya berapa, mencari D-nya seperti apa, keliling dan luasnya seperti apa, maka bisa disimpulkan ya, jadi lingkaran di atas yang memiliki jari-jari 20 cm tadi memiliki diameternya 40 cm, kelilingnya 125,6 cm, dan luasnya 1256 cm persegi. Nah, soal berikutnya, angka 14 ini mewakili apa teman-teman? Bisa dilihat ketika garisnya menghubungkan dua sisi lingkaran melalui titik pusat lingkaran, tadi merupakan apa? Ya, diameter. Diameter lingkaran ini adalah 14. Nah, bagaimana mencari luas dan kelilingnya? Ditulis dulu ya. Diameternya 14, berarti jari-jarinya diameter dibagi 2, ketemunya 7 cm. Nah, maka mencari keliling, tinggal kita masukkan rumusnya Pi kali D, Pi-nya 22/7 dikalikan 14. Ketemu hasilnya 44. Satuannya apa teman-teman? Ya, cm. Bagaimana kalau mencarinya dengan R? Boleh gitu ya. 2 kali 22/7 kali 7. Karena tadi R-nya adalah D dibagi 2. Kemudian kalau luasnya? Sama ya, pi R kuadrat atau pi kali R kali R. Ketika sudah dihitung hasilnya 154. Jadi lingkaran di samping memiliki jari-jarinya 7 cm dari 14 dibagi 2. Kemudian kelilingnya setelah dihitung tadi ketemu 44 cm dan luasnya adalah 154 cm persegi. Nah, untuk matematika tentunya teman-teman harus banyak berlatih gitu ya, menghitung manual ya. Jangan sampai nanti kemajuan teknologi membuat teman-teman malas menghitung. Akhirnya pilih menggunakan alat gitu ya, kalkulator dan sebagainya. Itu nanti akan menumpulkan kecerdasan teman-teman yang harusnya bisa berkembang lebih besar, bisa jadi tidak akan berkembang karena teman-teman mencari enaknya saja tanpa mau mengasah, ya, tanpa mau menggunakan akalnya. Jadi untuk matematika sendiri sering-seringlah berlatih untuk menyelesaikan soal gitu ya, menjawab soal gitu. Jangan mudah menyerah seperti yang kemarin saat kita belajar tema ya, bagaimana penemu-penemu itu beliau-beliau adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah gitu, tidak mudah menyerah dan akan selalu berusaha semaksimal mungkin, dan Bu yakin teman-teman juga akan seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ketika tadi yang kita bahas adalah satu lingkaran penuh gitu ya. Bagaimana dengan lingkaran-lingkaran yang seperti ini? Ini lingkarannya tidak utuh gitu ya. Ada yang berapa bagian ya teman-teman ya? Satu lingkaran utuh diambil sebagiannya. Ini juga hanya sebagian, ini sebagian saja, dan ini sebagian saja. Gitu. Berapa bagiankah lingkaran ini? Teman-teman ada yang tahu? Ya, ini adalah 3/4 lingkaran gitu ya. Karena lingkarannya bukan satu lingkaran tapi 3/4 karena seperempatnya tidak ada. Kemudian yang kedua, berapa lingkaran? Ya, ini setengah lingkaran. Kemudian gambar berikutnya 1/4 lingkaran. Nah, bagaimana kalau yang terakhir ini? Ini berapa bagian lingkaran ini? Ya, kalau yang kemudian menjadi penunjuknya adalah sudut gitu ya. Sudut pada dua jari-jari. Nah, dua jari-jari bagian lingkaran ini adalah 60 derajat Celcius. Bagaimana cara kita mengetahui berapa bagian lingkaran itu? Caranya adalah dengan membandingkan ya sudut yang ada pada bagian lingkaran itu kita bandingkan dengan sudut satu lingkaran penuh. Jadi 60 derajat dibanding atau dibagi 360 derajat. Ketika disederhanakan nanti akan ketemu hasilnya 1/6 lingkaran. Nah, kemudian bagaimana kalau menentukan luas dan kelilingnya? Apakah sama dengan satu lingkaran? Tentunya tidak ya teman-teman ya. Ketika ini adalah bagian lingkaran, maka nanti juga harus diperhatikan ketika teman-teman mencari luasnya, karena tidak sama dengan ketika lingkarannya utuh gitu ya.
Jadi ketika ada 3/4 lingkaran dan kita ingin mencari berapakah luas dari bagian lingkaran tersebut, maka caranya adalah, nah ini dituliskan. 3/4 dari mana? Ya, 3/4 adalah tadi ya, bagian lingkarannya itu 3/4, jadi dimasukkan 3/4 kali pi kali r kuadrat. Pi r kuadrat sendiri merupakan luas lingkaran atau luas satu lingkaran gitu ya. Kelilingnya juga sama ya teman-teman ya. Ketika keliling satu lingkaran dirumuskan pi kali d. Nah, kita mencari keliling 3/4 lingkaran, maka 3/4 pi kali d. Hati-hati ketika itu adalah bagian lingkaran. Nah, kita pahami lagi, keliling lingkaran adalah sisi paling luar, ya, keliling bagian lingkaran ya atau keliling suatu bangun, sisi paling luar dari bangun tersebut. Nah, kalau kita misal, ya sebentar ya, sebentar. Ya. Kita akan berjalan mengelilingi bangun 3/4 lingkaran ini. Kita mulai dari titik paling atas. Mari kita berkeliling. Nah, keliling dari mana? Misalkan Bu Uki mengawalinya ke arah berlawanan jarum jam ya. Ya, ini, sini, sini, sini. Apakah berhenti di sini? Tidak. Kita lanjutkan sampai kembali ke titik semula. Jadi ternyata ketika mencari keliling bagian lingkaran, itu adalah keliling 3/4 lingkaran, harus ditambah dengan jari-jari, harus ditambah dengan jari-jari. Nah, jari-jari ditambah jari-jari atau 2 kali jari-jari merupakan diameter. Jadi keliling 3/4 lingkaran adalah 3/4 pi d ditambah dengan d. D-nya tadi apa? Diameter. Ya, dilanjutkan. Bagaimana dengan keliling atau luas? Keliling dan luas tengah lingkaran sama ya. Tinggal kita tambahkan angka bagian lingkaran itu di depan rumus luas maupun rumus keliling. Untuk kelilingnya sama. Ketika kelilingnya adalah bagian lingkaran, maka harus ditambahkan diameter. Oke, kita peroleh kesimpulan bahwa luas bagian lingkaran adalah bagian lingkaran dikali luas lingkaran. Ketika bagiannya adalah 3/4, ya 3/4 kali luas lingkaran. Luas setengah lingkaran, ya setengah kali luas lingkaran. Luas 1/5 lingkaran, ya 1/5 dikali luas lingkaran. Sedangkan untuk kelilingnya, sama ya, bagian lingkaran dikali keliling lingkaran ditambah diameter. Masih ingat? Ketika ada operasi yang di dalam kurung, maka diapakan? Didahulukan. Nanti kerjakan dulu sampai selesai, baru ditambah diameter. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita akan mencoba menyelesaikan atau menjawab soal yang berkaitan dengan keliling maupun luas dari bagian lingkaran. Ya, yang pertama kita coba mencari keliling dan luas dari 3/4 lingkaran. Angka 7 ini apa teman-teman? Angka 7 ketika diperolehnya adalah garis dari titik pusat menuju sisi lingkaran, tadi dinamakan apa? Ya, itu adalah jari-jari. Jari-jari. Maka keliling bisa dicari dengan memasukkan bagian lingkarannya 3/4 kali pi kali d ya ditambah d yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Kenapa pi-nya kita gunakan 22/7? Iya, karena r-nya itu kelipatan 7 atau diameternya juga harus dibagi 7. Boleh menggunakan r, boleh menggunakan d gitu ya. Kalau menggunakan D, hati-hati ketika yang diketahui adalah jari-jarinya, maka harus dikalikan 2 terlebih dahulu. Maka R-nya 7, maka D-nya adalah 14. Maka 3/4 kali 22/7 kali 14, ini 14 bisa dibagi 7. Berapa hasilnya? Ya, 2 ya. Hasilnya 2, 22 dibagi 4. Ya, ini 2, ini 11. 2-nya dibagi 2, habis. Tinggal 3 dikali 11 ditambah 14, yang depan diselesaikan dulu, 33 ditambah 14, hasilnya 47 cm. Bagaimana dengan luasnya? Luasnya sama. Yang harus diingat adalah
Tadi ya, bagian lingkaran harus disertakan saat mencari luasnya. 3/4 kali Pi kali R kuadrat. Ya. 3/4 kali 22/7 kali R kuadrat ya. 7 kuadrat atau 7 kali 7. Maka hasilnya ketika sudah disederhanakan, tinggal 3/2 kali 77. Hasil akhirnya adalah 115,5 cm persegi, karena luas ya ada perseginya. Kita lanjutkan. Kalau ini berapa bagian lingkaran? Iya, betul sekali. Ini adalah setengah lingkaran. Angka 14 cm merupakan apa ini? Diameter, yaitu apa tadi diameter? Garis yang menghubungkan dua sisi lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Oke, bagaimana kita mencari keliling dan luasnya? Sama ya, sama dengan tadi, tinggal kita masukkan bagian lingkaran, kemudian juga rumus untuk mencari keliling bagian lingkaran ya. Setengah dikali Pi kali D ditambah D yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. Nah, karena 14 kelipatan 7 atau habis dibagi 7, maka Pi-nya kita gunakan 22/7. Nah, luasnya juga sama. Ya, teman-teman bisa melihat. Ya. Tadi luas satuannya apa, teman-teman? Sentimeter persegi. Kalau keliling, sentimeter tanpa ada pangkatnya atau pangkatnya 1. Kita lanjutkan lagi yang 1/4 lingkaran. Ya. Dengan apa ini? Ya, ini adalah jari-jari. Jari-jari lingkarannya adalah 10 cm. Bagaimana mencari kelilingnya? Ya. Kenapa kita gunakan Pi-nya 3,14? Iya, teman-teman pintar semua. Karena R-nya tidak habis dibagi 7 ya, atau bukan merupakan angka yang merupakan kelipatan 7. Sehingga kita gunakan Pi-nya adalah 3,14. Ingat, yang di dalam kurung diselesaikan dulu baru ditambah diameternya. Luasnya juga sama, 1/4 Pi R kuadrat. Nah, bisa dilihat ya, 10 kuadrat atau 10 kali 10 adalah 100 dibagi 4 itu 25. Hasil akhirnya 78,5 cm persegi. Nah, teman-teman harus terbiasa ketika menemui angka-angka yang berkaitan dengan desimal atau pecahan gitu ya. Karena sudah kelas 6 mau tidak mau harus sering-sering berhadapan dengan pecahan, desimal dan yang lain lagi. Ya, satu lagi. Ya, ini gambarnya nggak muncul ya teman-teman ya. Ya, ini tadi bagian lingkaran yang kemudian diketahui sudutnya ya. Yang diketahui sudutnya 60 derajat tadi ya. Maka sama, ketika kita belum mengetahui berapa bagian lingkaran itu, maka kita cari tahu dulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membandingkan sudut pada sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari pada bagian lingkaran itu dengan sudut satu lingkaran utuh. Kalau tadi sudutnya 60, satu lingkaran penuh sudutnya 360, maka tinggal kita bandingkan 60 dibagi 360 dikali rumusnya tadi apa? Keliling Pi kali D ya, ditambah D. Ya, ini diameternya 20 ya. Seandainya diameternya 20 atau jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 10. Nah, dan 10 bukan merupakan kelipatan 7, maka Pi-nya kita gunakan 3,14. Diselesaikan yang di dalam kurung baru ditambah 20 atau ditambah diameternya. Kemudian luasnya sama ya, bagian lingkaran dikalikan luas satu lingkaran utuh, diperoleh 52,3 cm persegi. Nah, gimana teman-teman? Dengan sedikit penjelasan dari Bu Uki, kira-kira bagaimana belajar matematika itu? Ada yang bilang matematika susah? Enggak ya. Insya Allah kita percaya bahwa sesuatu itu tidak ada yang susah kalau kita mau
berusaha. Selebihnya, insya Allah matematika itu mudah. Gitu. Dan ini harus kita tanamkan sejak sekarang. Kalau kemarin-kemarin teman-teman ada yang bilang matematika itu susah, ayo kita rubah gitu ya. Kita rubah pikiran kita, cara berpikir kita. Gitu. Kita ubah menjadi matematika itu mudah. Insya Allah nanti semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Dengan apa tentunya? Tidak menjadi mudah tanpa usaha, gitu. Tidak menjadi mudah tanpa kita mau belajar dan berlatih, gitu ya. Makanya teman-teman, mari kemudian kita banyak latihan, gitu ya, banyak mencoba mengerjakan soal yang ada agar kemudian matematika itu menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan dan mudah bagi kita. Ya, itu dari Bu Ugi. Semoga teman-teman setelah ini nanti akan lebih bersemangat lagi, lebih menyenangi lagi, lebih senang gitu ya, senang dengan belajar matematika khususnya, dan umumnya adalah semua mata pelajaran yang kemudian memang teman-teman harus pelajari di bangku kelas 6. Ya, itu saja dari Bu Uki. Ya, sebelum Bu Uki tutup dengan salam, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa Bu Uki semoga teman-teman dimudahkan Allah dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.